Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ma'arif Muda dimanapun Anda berada. Saat ini, saya Taufani sedang berada di acara Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafi'i Ma'arif yang tentunya diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo dalam rangka menyambut Muktamar Muhammadiyah yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 November 2022, tepatnya di Solo. Kali ini kita, tepatnya Ma'arif Institute telah mengadakan SKK yang ASM yang keempat. Ini merupakan salah satu program rutin dari Ma'arif Institute, dan tema SKK ASM keempat pada tahun ini mengangkat tema tentang Islam, kebinekaan, dan keadilan sosial. Tentu dalam kegiatan SKK ASM keempat ini, para peserta yang berpartisipasi berasal dari berbagai daerah di Indonesia, berasal dari berbagai agama, etnis, gender, kemudian asal daerah, dan sebagainya. Tentu juga dari ormas keagamaan. Dan pada kegiatan SKK ASM 4 ini tentu kita banyak belajar dan berdiskusi tentang pandangan-pandangan Buya, mulai dari isu-isu keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dan untuk podcast kita pada hari ini, kita telah kehadiran salah satu alumni program SKK ASM yang pertama. Telah hadir di tengah-tengah kita, ini Bung Alkaf. Selamat sore Bung Alkaf. Selamat sore Bung Taufan. Ini Bung Alkaf, ini teman saya. Karena hanya ada 3 Bung di Indonesia. Ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Alkaf dari Aceh. Oke, gimana kabar Bung Alkaf? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat Bung Taufan juga sehat ya? Tentu dong. Makin lama makin ganteng terus. Iya, karena mungkin jumpa sama Bung Alkaf jadi tambah ganteng. Ya, Bung Alkaf, tentang Buya Syafi'i Ma'arif, saya mau tahu gimana pandangan Bung Alkaf sebagai seorang dosen Pancasila dan juga aktivis sosial di Aceh, yang merupakan salah satu daerah di Indonesia. Bagaimana Anda melihat sosok Buya, khususnya dalam pandangan keislaman, kemudian kemanusiaan, dan keindonesiaan? Baik. Terima kasih Bung Taufan. Buya Syafi'i Ma'arif kita letakkan sebagai tidak hanya seorang intelektual, bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi lebih pada seorang mujaddid, pembaharu. Mujaddid. Karena keberadaan beliau ini dalam peta pemikiran Islam di Indonesia sangat penting, sama pentingnya seperti pentingnya Cak Nur dan Gus Dur. Jadi kalau misalnya disebut oleh Gus Dur dahulu bahwa ada 3 pendekar Chicago, maka kita bisa menyebut bahwa ada 3 pendekar Indonesia, yaitu Cak Nur, Gus Dur, dan Buya Syafi'i. Great thinker of Indonesia, Islamic great thinker, Muslim great thinker of Indonesia. Jadi keberadaan Buya itu adalah seperti melengkapi puzzle daripada pemikiran pemikir besar Indonesia. Kalau kita bisa membayangkan kalau Cak Nur seorang teolog, dia punya pemikiran yang sangat akademik, yang sangat filosofis. Kalau Gus Dur seorang yang memiliki gagasan pribumisasi Islam, dekat dengan tradisi. Buya itu hemat saya orang yang kemudian mencoba membawa pemikiran-pemikiran Islam berkemajuan yang berasal dari tradisi Muhammadiyah, Islam modern, itu bisa berdialog menjadi lebih kuat lagi di era keterbukaan ini. Jadi Buya itu walaupun tumbuh dari tradisi Muhammadiyah, tetapi Buya bukan milik Muhammadiyah belaka, tapi juga milik Indonesia dan milik dunia. Kenapa? Karena Buya itu orang yang melampaui, orang yang menembus sekat-sekat batas identitas. Buya adalah orang yang tidak terperangkap pada formalistik, Buya tidak terperangkap pada baju, tapi Buya adalah orang yang melampaui itu semua. Karena Buya memiliki rasa percaya diri pertama terhadap Islam. Kedua, Buya adalah orang yang sangat menghayati tentang makna etik dari Quran itu sendiri. Jadi misalnya tadi kalau dalam SKK ini Taufan kita mendengar bagaimana
para pembicara kita memberi pengantar, memberi materi tentang Buya, bagaimana interaksi Buya dengan manusia, interaksi Buya dengan kitab suci, interaksi Buya dengan ilmu pengetahuan, kemudian melahirkan Buya yang kita kenal sejauh ini. Buya yang kemudian menghormati kemanusiaan, Buya yang menghormati segala macam bentuk perbedaan. Kenapa? Karena Buya kemudian bisa menjadi manusia yang saya katakan tadi itu adalah manusia yang bisa menghormati segala macam kebinekaan, karena Buya sendiri adalah orang yang berhasil membebaskan diri dari sekat-sekat formalitas itu. Oke, kita melihat belakangan ini ya, Bung Alkaf, di Indonesia ini belakangan ini marak dengan isu tentang politisasi identitas ya. Dalam beberapa saat lagi kita juga akan menyambut perhelatan politik di tahun 2024 ya. Kita tentu lihat kemarin ya, beberapa waktu lalu, di mana isu politisasi identitas memecah belah kita sebagai anak bangsa ya, dari partai Allah, partai setan, cebong, kampret, dan sebagainya. Bagaimana menurut Bung Alkaf, apa relevansi pemikiran Buya di tengah maraknya politisasi identitas belakangan ini? Buya pertama orang yang percaya bahwa kebinekaan itu, keberagaman itu adalah sunatullah. Jadi sejauh apapun kita mendorong agar orang bisa seragam itu tidak mungkin. Nah, akan tetapi Buya adalah juga orang yang mengecam manusia-manusia atau kelompok-kelompok politik yang melakukan politisasi terhadap perbedaan itu. Nah, tetapi yang dikhawatirkan dari politik identitas itu apa? Merosotnya kualitas demokrasi kita. Oh, oke. Nah, politik identitas membuat kita tidak bisa berbicara dengan kualitas demokrasi yang tinggi. Karena demokrasi itu kan memungkinkan atau meniscayakan sebuah pemikiran rasional. Makanya politik ini sering terjebak, atau demokrasi kita terjebak kepada politik identitas karena ketidakadaan ruang publik atau ruang diskursus yang luas, sehingga harusnya demokrasi ini berisi pada gagasan, pada ide, pada argumen, itu kemudian diisi oleh apa? Diisi oleh sentimen-sentimen yang berbasis identitas itu, entah suku, entah agama, entah etnik ya. Dan itu terus terang akan membuat kita tidak bisa menjadikan demokrasi sebagai jalan hidup kita. Padahal Buya, hemat saya, orang yang percaya pada demokrasi, tetapi bukan demokrasi yang bersandar kepada sosok ya. Kenapa gitu? Karena Buya percaya bahwa demokrasi itu harus pada sistem yang sehat. Kenapa alasannya? Karena Buya seorang pengagum Bung Hatta. Ya. Mungkin Tovan juga pernah tahu bagaimana sengitnya Bung Hatta dengan Bung Karno. Bung Karno, iya. Ketika Bung Hatta itu menulis sebuah pamflet yang judul Demokrasi Kita itu. Demokrasi Kita adalah sebuah pamflet atau sebuah tulisan dari Bung Hatta yang memprotes atau mengkritisi dengan sangat kuat gagasan demokrasi terpimpinnya Bung Karno. Dianggap otoriter ya? Dianggap otoriter oleh Hatta, dan di Demokrasi Kita itu, di pamflet itu, Bung Hatta mengatakan bahwa gagasan demokrasi terpimpin itu akan runtuh seiring runtuhnya orang yang membawa gagasan itu. Kenapa? Karena demokrasi tidak bersandar kepada sistem, tapi demokrasi bersandar kepada sosok. Dan yang dikhawatirkan dalam politik identitas ini, yang tentu Buya sangat mengkhawatirkan itu adalah ketika politik identitas itu kemudian mengabaikan kekuatan atau kualitas demokrasi yang berasal dari gagasan dan daripada ide. Begitu saya kira. Saya ingat juga ketika Buya masih hidup, salah satu yang selalu menjadi concern dan juga selalu Buya kritik ya, terkait soal kualitas penegakan hukum di Indonesia ya, termasuk beliau juga menjadi salah satu bagian dari Komisi Etik KPK kalau saya tidak keliru. Lalu kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan dalam konteks keindonesiaan kita agar bagaimana warisan Buya terhadap pemberantasan korupsi tetap bisa disuarakan? Ya, karena Buya begini ya, karena Buya adalah orang yang memiliki kapasitas moral yang bisa dikatakan seluruh orang percaya bahwa Buya adalah seorang yang memiliki kapasitas moral yang tinggi. Tetapi tentu agak naif kalau kita kemudian berpikir kita membutuhkan orang-orang lagi seperti Buya yang memiliki kapasitas itu. Buya, hemat saya, telah mengantar kita kepada sebuah pengetahuan bahwa pembangunan daripada hukum, ya, penciptaan hukum yang baik terutama dalam pemberantasan korupsi harus dengan sistem. Gitu.
Dan apa yang sudah terjadi selama ini dengan penguatan KPK, dengan penguatan kejaksaan, kepolisian, dan juga kehakiman, itu kemudian harus kita dorong lebih jauh lagi. Bahwa sekarang sistem yang itu harus bekerja dengan baik. Dan Buya hemat saya dengan menjadi orang yang sangat concern kepada kasus pemberantasan korupsi, harus menjadi suri teladan kita tentang pemberantasan korupsi itu. Tetapi yang paling menarik begini, sebenarnya concernnya Buya kepada gagasan anti korupsi itu berhubungan erat juga dengan perhatian Buya pada keadilan sosial itu. Ya. Karena dalam beberapa tulisan Buya yang saya baca, Bung Alkaf, itu yang selalu menjadi concern Buya bahwa sila kelima keadilan sosial itu sudah lamanya tim piatu di Indonesia. Ya, sebagai seorang pengajar mata kuliah Pancasila dan juga sebagai aktivis sosial, apa namanya urgensi pemikiran Pancasila Buya? Karena gini juga, Bung Alkaf, yang menarik ya selain sila keadilan sosial, yang saya baca di beberapa referensi Buya ya di tengah maraknya kampanye NKRI bersyariah belakangan ini ya, yang mencoba untuk mempromosikan kembali kehadiran 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tetapi yang menarik adalah pandangan Buya terkait soal sila ketuhanan yang Maha Esa. Beliau mengatakan bahwa para penganut ateis juga punya hak untuk hidup di negeri Indonesia ini. Bagaimana Bung Alkaf melihat soal itu? Ini menarik. Benar bahwa Buya mengatakan begini ya. Pertama sila kelima. Nah, yang membedakan Buya dengan Cak Nur dan Gus Dur adalah Buya sangat memberikan perhatian kepada sila kelima. Sehemat saya, Taufan, ini Buya yang paling sering berteriak ya, bahwa sila kelima ini adalah yang paling yatim piatu. Dan benar bahwa relatif sejauh ini kita sudah sepakat pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Pasca reformasi kita sudah agak bagus dalam menjalankan sila keempat. Ya. Pada sila kedua kita masih punya problem banyak hal, terutama masa lalu soal pelanggaran HAM. Pada sila pertama ada sangat banyak debat ya soal kebebasan berekspresi, keyakinan. Masih banyak kelompok-kelompok yang belum bisa mengekspresikan keyakinan itu dengan baik gitu. Nah, sedangkan apa yang dikatakan tadi bahwa tentang pembelaan Buya terhadap orang-orang, saya kira gini, Buya itu juga ikut menjadi orang yang secara moral juga membela Abu Bakar Ba'asyir. Meskipun secara ideologi berbeda, secara intelektualitas berbeda, tetapi Buya tahu bahwa setiap warga negara itu harus mendapatkan posisi yang sama di depan hukum. Posisi yang sama dalam konteks negara bangsa. Dan itulah mengapa Buya kemudian tidak pernah bosan-bosannya berteriak bahwa setiap orang, apakah dia ateis, harus punya ruang di publik. Buya juga tidak pernah bosan-bosan berteriak, tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa keadilan sosial ini adalah hal yang harus benar-benar kita dorong. Dan saya pikir begini ya, kenapa orang enggan berbicara tentang keadilan sosial? Karena pasti akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar. Orang sering menyebutkan oligarki, atau bahkan kita mungkin bisa menyebutkan mafia. Kekuatan-kekuatan besar, ekonomi-ekonomi besar, kekuatan politik besar yang kita tahu, Bung Taufan, itu menguasai sedikit orang, bukankah sedikit orang yang menguasai sumber daya ekonomi kita. Dan Buya ketika menyuarakan keadilan sosial sebagai sila yang yatim piatu, sebenarnya Buya itu sedang berhadapan dengan kekuatan besar itu. Tapi berani melawan arus besar itu ya? Buya selalu saja mempraktekkan dia berani melawan arus besar itu siapapun lawannya. Dan saya kira itu adalah Buya menurut saya tidak hanya memberi suri tauladan secara intelektual, ya, karena banyak sekali buku-buku Buya yang kita bisa baca puluhan ya, belum lagi esai-esainya yang tersebar di berbagai macam media. Tapi Buya adalah orang yang menunjukkan laku ya, menunjukkan tauladan yang kita mungkin harus mengatakan kita kehilangan besar ya. Ya, termasuk saya ingat dalam suatu kesempatan ya pernah Prof. Amin Abdullah mengatakan bahwa Buya Syafi'i ini adalah seorang sosok yang faithful patriotism. Jadi dia adalah seorang yang sangat mencintai bangsanya, negaranya, tetapi di sisi lain beliau sangat religius dan juga memberikan perlindungannya kepada kelompok-kelompok minoritas yang dimarginalisasi dan yang ditindas.
termasuk juga kepada kelompok Ahmadiyah ya, Iya. termasuk kelompok Syiah, dan kemudian ketika terjadi penyerangan suatu gereja di Yogyakarta, seingat saya, beliau langsung ke tempat kejadian itu pada waktu itu. Gimana Anda apa yang Anda rasakan kira-kira apakah kita masih akan punya sosok setelah Buya ini ya, ketika minoritas menjadi korban persekusi dan sebagainya. Ini dengan siapa kita berharap setelah sosok itu saya kira Bung Taufan lahir dari rahim sejarah ya. Dan tentu saja kesejarahan itu berbeda dengan satu sejarah dengan sejarah yang lain. Kita pasti tidak akan pernah berpikir akan muncul lagi orang seperti Soekarno, seperti Bung Hatta, atau seperti Buya, atau seperti Ca Nur. Itu adalah sebuah periode sejarah, skenario langit barangkali, atau skenario langit, atau skenario sejarah yang pasti tidak akan sama lagi. Tapi saya ingin bilang begini, dari mana datangnya tidak hanya keberanian, tapi dari mana datangnya sebuah perspektif seperti itu? Orang pasti akan mengatakan, oh Buya datangnya dari Barat. Tidak. Kalau kita membaca buku-buku Buya dan kita membaca sejarah perjalanan intelektual Buya, pencerahan Buya itu kan dapat dari Quran. Seingat saya dulu Buya itu adalah dalam suatu autobiografi yang dia tulis, beliau katanya adalah seseorang yang sangat fundamentalis. Iya, Buya adalah orang yang mendambakan negara Islam seperti bagaimana cita-cita Masyumi, sampai kemudian Buya berjumpa dengan Fazlur Rahman. Saya ingat ketika dalam salah satu tulisannya beliau mengatakan kepada Fazlur Rahman ketika pertama kali berikan Chicago, itu berikan saya 1/4 ilmu Anda dan saya akan mengislamkan Indonesia. Tetapi terjadi shift paradigm tiba-tiba dia menjadi seseorang yang tampil di depan untuk membela Pancasila. Karena dari Fazlur Rahman Buya mendapatkan inspirasi bahwa landasan hidup berbangsa bernegara, landasan etiknya itu ada pada Quran. Itulah kenapa Buya kemudian sampai pada kesimpulan, ya Quran sendiri tidak pernah bicara tentang bentuk negara. Yang Quran bicarakan adalah adil. Prinsip-prinsip universal itu. Sehingga Buya mendapatkan pada satu titik kesimpulan bahwa Indonesia dengan Pancasila itu adalah sebuah keputusan final yang harus benar-benar kita syukuri dan harus kita bela. Dan Buya sudah berada pada, makanya saya katakan tadi itu bahwa kesimpulan Buya, perspektif beliau, dan kemudian keberaniannya tidak datang dari tradisi yang lain, tapi datang dari tradisinya sendiri, yaitu Quran. Kenapa? Karena Quran mengajarkan hal-hal universal tadi, mengajarkan tentang semangat etik, keadilan. Ya universal gitu ya. Dan kemudian dengan hal itu maka Buya mendapatkan kesimpulan bahwa hidup sebagai Muslim juga bisa hidup sebagai warga negara. Dan kita harus pahami bahwa masa-masa Buya, pencaharian Buya itu kesimpulan yang hari ini kita bisa rasakan tanpa beban itu ya, bahwa saya Islam, saya Muslim, tapi juga saya warga Indonesia, itu sangat susah sekali diucapkan pada masa-masa Buya tumbuh. Jadi kita ibaratnya begini, kalau kita tidak memiliki orang-orang seperti Buya, Ca Nur, atau Gus Dur, kita tidak akan berada pada situasi seperti sekarang yang tanpa beban mengatakan, ya saya Islam, saya Muslim, tapi saya juga warga negara Indonesia. Itu membutuhkan proses yang sangat lama sekali, dan kita bersyukur bahwa ada orang-orang seperti Buya Syafi'i dan Ca Nur dan juga Gus Dur dan banyak nama-nama lain lagi yang kemudian memberikan kita kesimpulan yang seperti ini. Berarti apa yang selama ini digaungkan oleh para pendukung NKRI bersyariah yang nampaknya ingin mengintegrasikan antara agama dan negara, ini sudah tidak relevan lagi ya. Jadi agama dan negara agama dan kebangsaan tidak perlu lagi dipertentangkan. Saya kira tidak perlu lagi dipertentangkan karena Pancasila itu sendiri sudah melingkupi nilai-nilai dasar atau nilai etis agama, terutama Islam itu sendiri. Kalau kita baca Pancasila itu tentu kita tidak hanya membaca sila pertama sampai sila kelima, tapi terutama yang harus kita baca itu adalah pidato Bung Karno 1 Juni, lalu perdebatan dalam sidang BPUPKI dan sidang konstituante itu. Dan menjadi salah satu tesisnya kalau nggak salah ya. Iya, dan itu disertasinya Buya. Disertasinya Buya tentang perdebatan di majelis sidang konstituante. Dan berarti dalam hal ini, dalam konteks Islam dan Pancasila,
mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Jadi Buya ini adalah sosok yang sangat mementingkan soal substansi ya. Iya. Dia tidak terjebak lagi dalam soal formalisme Islam dalam konteks bernegara. Ya betul, dan Buya seorang sejarawan kemudian juga pasti juga mafhum bahwa keinginan untuk mendirikan negara Islam di era Masyumi pasti berbeda dengan gagasan NKRI bersyariah di era sekarang. Oke. Karena Masyumi itu sendiri, karena Buya adalah seorang pengagum tokoh-tokoh Masyumi, karena tokoh-tokoh Masyumi itu ada orang yang memiliki moralitas dan intelektualitas yang tinggi. Termasuk beliau mengagumi sosok Natsir, kan? Natsir dan sekaligus Hatta. Dalam konteks itu, gagasan negara Islam yang dibayangkan oleh Masyumi tidak seperti yang sekarang. Apa bedanya itu? Karena Masyumi mengakui demokrasi. Karena Masyumi juga mengakui tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Tetapi termasuk partai itu adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Iya, kan? Partai itu bagian dari demokrasi itu sendiri. Tetapi kita ini terputus dengan sejarah masa lalu karena banyak faktor, termasuk politik dan sebagainya. Tetapi kalau kita lepaskan dari debat sejarah itu, Buya telah membawa kita kepada suatu pemaknaan bahwa menjadi sebuah negara nasional itu menjadi lebih relevan bagi Indonesia karena negara ini secara faktual, secara historik, dan secara sosiologis tentunya adalah negara yang bineka, yang penuh dengan keberagaman. Gitu. Ya. Mungkin saya ingin kaitkan ya terkait soal Bhinneka Tunggal Ika dan juga fenomena keislaman belakangan ini. Saya ingat salah satu buku, ya bisa dikatakanlah salah satu buku terakhir ya yang dituliskan Buya terkait soal krisis Arab dan masa depan dunia Islam. Sederhananya dalam buku itu saya melihat Buya banyak mengkritisi ya bagaimana pandangan keislaman Indonesia yang cenderung kurang percaya diri ketika berhadapan dengan katakanlah peradaban Arab ya. Dan yang sangat tajam menurut saya dalam buku itu Buya mengatakan bahwa ya untuk apa kita berpedoman pada yang namanya misguided Arabism, yang termasuk beliau memberikan contoh terkait soal konflik Sunni Syiah yang berada di Timur Tengah, yang seolah-olah orang Indonesia itu just taken for granted ya, mereka mengimpor seolah-olah bahwa Islam Arab itu cenderung lebih bersih, lebih suci dan lebih murni gitu ya. Bagaimana Anda melihat terkait soal pandangan Buya dalam fenomena misguided Arabism ini? Kalau kita baca ya sumbangan terbesar Buya dalam konteks itu, Buya hendak mengatakan begini bahwa pun Islam turun di Arab, tidak otomatis Arab itu Islam. Jadi kita harus memiliki kapasitas intelektual untuk memilah mana Arab dan mana Islam. Jadi, gitu. Mana Islam, mana Arab. Iya, mana Islam dan mana Arab. Masalahnya masyarakat Muslim kita belakangan ini kan sepertinya ketika bicara soal Arab, ya itu otomatis Islam. Padahal ternyata enggak ya. Tidak, karena ini banyak faktor ya. Bisa jadi karena faktor satu faktor mungkin barangkali kita inlander. Kita inlander dengan Eropa. Mental inferiority complex ya. Kemudian juga kita inlander dengan karena kita beragama Islam itu inlander dengan Arab. Tetapi bukan berarti yang dari Arab tidak ada. Automatically Islam. Iya, bahwa yang dari Arab itu Islam tentu ajaran Quran. Tetapi sejarahnya konflik Sunni Syiah itu yang sering Buya kritik itu menunjukkan bahwa ketajaman Buya sebagai seorang sejarawan itu menunjukkan begini, bahwa itu adalah konflik khas mereka, jangan bawa ke puak Arab. Iya, puak Arab, jangan bawa ke sini gitu. Tetapi ini juga ada hubungan begini, kalau misalnya Bung Taufan ada ikuti apa yang Pak Azra katakan itu. Bahwa kita harusnya Islam di Asia Tenggara ini juga punya kontribusi terhadap dunia Islam. Jadi jangan seakan-akan Asia Tenggara ini dianggap Islam pinggiran. Padahal secara kuantitas, bukankah Islam di Asia Tenggara yang lebih ramai daripada pusat Islam di Timur Tengah? Nah, kesadaran historis seperti ini yang disadari oleh Buya, sehingga Buya mengatakan, loh, kita secara kuantitas banyak, begitu. Secara kualitas kita semakin membaik. Kenapa kita merasa harus inferior, begitu terhadap itu? Nah, ini yang menurut saya kenapa Buya tidak anti Arab. Itu Buya tidak anti Arab. Buya paham sekali bahwa Islam itu turun di Arab dan tentu ada unsur-unsur Arab dalam Islam. Tetapi Buya mengingatkan kepada kita bahwa yang datang dari Arab
tidak seluruhnya Islam. Ya, Karena juga ada budaya. Muslim harus cerdas. Harus gitu cerdas. Ya, membedakan antara unsur Islam dengan unsur budaya Arab. Budaya Arab. Nah, kenapa? Karena nanti yang sampai ke kita ini ada yang budayanya, ada yang sejarahnya begitu. Sejarah juga macam-macam. Ada yang ditulis oleh pemenang. Dan problemnya kadang-kadang sampai sejarah kita adalah sejarah konflik. Ya. Seperti yang Buya sering sampaikan, konflik Sunni Syiah yang sebenarnya menghadap-hadapkan pada orang-orang Arab yang ada di sana. Gitu. Nah, Buya kan mengatakan begini, lah mereka ribut, kenapa kita ikut-ikutan gitu. Ya. Nah, bukankah kita punya hal lain yang bisa kita lakukan? Gitu. Saya kira gitu. Oke, Bung Alkaf, ini sangat menarik diskusinya, tetapi waktu yang terbatas ya, jadi mungkin kita bisa lanjut di lain waktu ya. Dan terima kasih Bung Alkaf. Sama-sama Bung Taufan. Mungkin sebelum kita tutup, ada nggak ini pesan-pesan untuk mengajak para netizen untuk mengikuti program SKK ASN kelima ya? Iya. Mungkin bisa memberikan ini. Iya. Ayo, Bung Alkaf. SKK ini Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafi'i Ma'arif merupakan sekolah untuk tidak berhenti kepada pemikiran Buya Syafi'i, tetapi kita beranjak dari pikiran Buya Syafi'i untuk melihat keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Ini merupakan forum yang baik sekali, Bung Taufan, karena di forum ini kita bisa berjumpa dengan berbagai macam ragam orang, identitas dari agamanya, aliran kepercayaannya, daerahnya, etniknya. Dan ruang-ruang perjumpaan seperti ini yang saya kira harus kita jaga, kita rawat. Oleh karenanya SKK harus menjadi semacam ruang perjumpaan agar semakin terbangunnya masyarakat Indonesia yang cinta kepada kebinekaan. Oke, terima kasih Bung Alkaf. Sama-sama Bung Taufan. Para pemirsa atau para netizen dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kita pada hari ini. Dan mari kita senantiasa untuk mewarisi ya nilai-nilai Buya yang khususnya konsen pada isu keislaman, keindonesiaan, dan juga kemanusiaan. Kami pamit undur diri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.